Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami untuk tugas threat mapping dengan kasusnya adalah Colonial Pipeline. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Trianti Aulia dengan NIM F55124073. Jadi langsung saja. Jadi untuk latar belakang sendiri, jadi banyak organisasi, organisasi-organisasi itu telah bergantung pada sistem komputer seiring dengan eh, kemajuan teknologi saat ini. Nah, hal ini itu memunculkan sebuah ancaman cyber baru, yaitu seperti ransomware. Nah, Colonial Pipeline itu merupakan sebuah perusahaan energi Amerika Serikat, dan dia ini juga menjadi salah satu kritikal infrastruktur yang ada di Amerika Serikat sana dan menjadi salah satu korban ransomware juga di tahun 2021 di mana dari insiden itu sempat terjadi sempat berdampak nasional di mana salah satunya adalah menyebabkan gangguan besar pada sistem distribusi bahan bakar di wilayah eh, timur Amerika Serikat sana. Nah, kemudian Colonial Pipeline ini menggunakan jaringan internal menggunakan VPN. Jadi, eh, tetapi VPN tersebut, akses untuk masuk ke jaringan internal tersebut tidak ada implementasi multi-factor authentication. Jadi hanya menggunakan username dan password saja untuk masuk ke jaringan internal Colonial Pipeline ini. Nah, akses ilegal inilah yang menjadi titik lemah yang kemudian dimanfaatkan oleh si kelompok ransomware. Nah, di sini kelompoknya bernama DarkSide. Nah, untuk tujuan analisisnya, jadi analisis ini tuh bertujuan untuk kita untuk memahami terkait insiden dari Colonial Pipeline ini melalui pendekatan threat mapping dan kemudian untuk mengetahui juga kerentanan-kerentanan teknis yang mungkin dieksploitasi oleh si penyerang ini. Kemudian kita juga akan membahas terkait identifikasi ancaman, jenis-jenis ancamannya, kemudian teknik eksploitasinya, kemudian dampaknya terhadap CIA, segitiga CIA, dan kemudian untuk relevansinya, jadi untuk insiden Colonial Pipeline ini tuh eh, mengilustrasikan bahwa eh, pentingnya seberapa penting mengelola keamanan sistem, terutama dalam melindungi infrastruktur kritis atau critical infrastruktur dari serangan cyber berskala besar. Dan juga di sini mengingatkan kita bahwa di kasus ini mengingatkan kita bahwa eh, kegagalan dalam mengamankan suatu akun pengguna itu bisa berdampak luas, tidak hanya untuk data digital, tapi juga untuk operasional fisik. Dan untuk gambaran sistemnya, jadi untuk Colonial Pipeline ini itu adalah sebuah jaringan distribusi bahan bakar terbesar di Amerika Serikat. Dia ini sebuah perusahaan dan dia ini mencakup 5.500 mil pipa. Jadi dia punya 5.500 mil pipa yang meliputi atau mencakup 13 negara bagian. Ya, 13 negara bagian. Kemudian ada 260 titik distribusi dan 59 sistem SCADA yang mendukung operasionalnya. Kemudian untuk koneksi IT dan OT-nya di sini itu adalah eh, mereka antara jadi jaringan IT dan OT-nya dari Colonial Pipeline itu saling berhubung tanpa segmentasi yang memadai. Nah, ini memberikan sebuah peluang atau celah bagi si penyerang untuk melakukan eh, pergerakan lateral seperti itu. Nah, untuk kelemahan sistem IT, jadi sistem IT ini menggunakan seperti yang saya bilang tadi bahwa dia menggunakan VPN, tapi tidak ada implementasi multi-factor authentication-nya. Jadi dia hanya mengandalkan password dan username saja. Nah, di sini membuat akses jauh itu lebih rentan terhadap penyusupan. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada skenario ancaman. Jadi tahap akses awal, jadi si peretas ini melakukan unauthorized access. Jadi peretas ini masuk menggunakan akun VPN mantan karyawan yang masih memiliki hak akses penuh di sistem IT-nya. Nah, di sini mereka masuk eh, dan mereka ini mendapatkan kredensial akun ini di sebuah dark web seperti itu. Dan kemudian mereka melakukan pergerakan lateral di sini. Jadi setelah mereka
mengakses, mereka melakukan pemetaan sekitar 2.000 alamat IP dan menciptakan 17 akun backdoor untuk memudahkan eh, persisten- persistensi dalam sistemnya. Terus mereka juga melakukan pemerasan ganda di mana mereka melakukan pencurian data dulu sekitar melakukan pencurian data, kemudian mereka meminta sekitar tebusan sekitar 4 juta 400 4.000 ya pokoknya sekitar 4 juta dolar atau setara dengan 75 Bitcoin. Nah, kemudian untuk klasifikasi dari ancaman cybernya, itu tadi yang barusan saya bilang, jenis-jenisnya yaitu yang pertama ada unauthorized access. Jadi mereka di sini melakukan masuk atau mengakses secara tidak sah ke jaringan internal VPN melalui tadi kredensial-kredensial yang bocor bekas dari akun mantan karyawan tersebut. Kemudian di sini mereka menggunakan model ransomware as a service di mana model ini tuh memungkinkan si pengembang pengembang untuk memberikan sebuah layanan untuk orang-orang yang mungkin ingin melancarkan serangan cyber tapi tidak punya keahlian khusus di bidang tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada double extortion. Jadi ini berkaitan dengan pemerasan ganda. Jadi mereka mencuri data-data tadi, kemudian menenkripsi dan meminta bayaran tebusan. Kemudian ada data exfiltration, ini berkaitan dengan pencurian data tadi. Jadi sebelum ransomware ini itu diaktifkan atau dijalankan, mereka melakukan pencurian data agar pemerasan itu agar si korban ini bisa membayar eh, tebusan tersebut, seperti itu. Nah, kemudian ada credential theft. Ini pencurian kredensial, jadi mereka mencuri kredensial mantan akun karyawan yang masih memiliki hak akses penuh di sistem IT-nya. Jadi hak akses awal ini diperoleh melalui akun VPN yang kredensial dengan kredensial yang terjual di dark web sana. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ray Agung dengan NIM F55124068. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi ancaman cyber dari kasus kolonial pipeline. Nah, di sini ada serangan aktif dan pasif. Nah, pada kasus kolonial pipeline sendiri, serangan ini termasuk active attack karena penyerang itu secara aktif atau secara terang-terangan menenkripsi data dan mencuri informasi sebelum dia melancarkan serangan ransomware. Nah, kenapa bukan pasif? Karena kalau pasif, penyerang tidak akan mengubah data atau mencuri informasi data. Uh, Pengubah tidak akan mengubah data, melainkan hanya memantau saja. Nah, selanjutnya ada ancaman internal dan eksternal. Nah, dalam kasus Colonial Pipeline sendiri, ancaman ini berasal dari eksternal karena dia berada di luar organisasi sistem. Jadi, eh, ancaman berasal dari luar sistemnya. Nah, ancaman ini dilakukan oleh kelompok cybercrime atau yang sekelompok dikenal dengan dark side yang diduga berasal dari Eropa Timur atau Rusia. Nah, sedangkan kalau ancaman internal sendiri itu adalah ancaman yang berasal dari lingkungan organisasi sistem yang hak hak yang valid, hak akses yang sah, kemudian menyalahgunakan hak akses tersebut. Maka dari itu ini merupakan ancaman eksternal. Nah, selanjutnya adalah analisis kerentanan dan teknik eksploitasi dan dampak dari serangan kolonial pipeline. Nah, di sini ada identifikasi celah keamanan, yang mana celah keamanan sendiri atau kerentanannya itu yang pertama akun VPN mantan karyawan masih aktif. Nah, ini merupakan salah satu celah keamanan yang dapat digunakan oleh
penyerang, yang mana akun VPN mantan karyawan itu masih aktif, yang pada seharusnya jika karyawan tersebut tidak bekerja lagi dalam perusahaan, seharusnya akun VPN-nya sudah tidak aktif lagi. Nah, akun VPN milik mantan karyawan ini tidak dinonaktifkan menjadi ini sehingga ini menjadi pintu masuk utama bagi penyerang. Dan kemudian kredensial dari akun VPN ini ditemukan penyerang di dark web sehingga terjadi hmm, kebocoran data dan dark side tadi bisa masuk. Nah, selanjutnya ada ketidakadaannya multifactor authentication atau MFA. Nah, perlu diketahui sebelumnya kalau MFA itu adalah multifactor authentication atau autentikasi yang membutuhkan lebih dari satu faktor untuk memvalidasi pengguna. Nah, dikarenakan tidak adanya MFA ini, sistem itu eh, tidak ada perlindungan tambahan. Nah, contoh dari MFA sendiri itu sebenarnya banyak. Salah satu contohnya itu adalah ketika kita ingin masuk ke akun media sosial kita, kemudian kita diminta untuk mengisi username dan password. Selanjutnya, biasanya kita akan dimintai oleh eh, kode OTP dari nomor yang sudah kita daftarkan sebelumnya di akun kita. Itu adalah salah satu contoh dari MFA. Nah, karena tidak adanya MFA ini, maka penyerang dengan mudah memperoleh akses jika memiliki kredensial yang sah. Nah, selanjutnya ada segmentasi jaringan IT dan OT yang lemah. Nah, dikarenakan segmentasi atau keterhubungan antara jaringan IT dan OT di Colonial Pipeline ini, maka eh, penyerang bisa bisa saja masuk ke jaringan OT-nya. Nah, dikarenakan eh, penyerang hanya masuk di jaringan IT, maka otomatis pihak dari Colonial Pipeline sendiri menutup jaringan OT-nya karena kan ada kemungkinan masuknya penyerang tersebut ke jaringan OT-nya. Maka ini adalah sebuah celah keamanan dari sistem Colonial Pipeline itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya ada monitoring jaringan yang tidak ada, tidak adanya monitoring jaringan. Nah, ketidakadanya sistem monitoring jaringan ini, eh, maka pihak dari Colonial Pipeline itu tidak bisa mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, seperti ada login anomali atau transfer data yang besar. Nah, kemudian Colonial Pipeline juga masih memakai VPN yang versi lawas. Nah, infrastruktur VPN ini menggunakan perangkat lunak dengan kerentanan keamanan diketahui yang meningkatkan risiko eksploitasi kepada sistem Colonial Pipeline itu sendiri. Nah, itu ada itulah beberapa eh, celah keamanan atau kerentanan yang ada pada kolonial sistem Colonial Pipeline ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Remalia dengan NIM F551240063. Pada kali ini kita akan membahas pembahasan kita yang ketiga, yaitu analisis kerentanan, teknik eksploitasi, dan juga dampak. Langsung masuk saja. Yang pertama kita akan membahas tentang identifikasi celah keamanan. Yang pertama dalam identifikasi celah keamanannya adalah akun VPN mantan karyawan yang masih aktif, yang dimana ini salah satu kerentanan yang paling fundamental dalam eksploitasi serangan ini, yang dimana masih aktifnya akun VPN mantan karyawan, yang ini menciptakan pintu belakang yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memiliki kredensial tersebut. Lalu untuk yang kedua itu adalah tidak adanya MFA atau multi-factor authentication, yang dimana dijelaskan bahwa MFA ini adalah seperti verifikasi dua langkah yang dimana mewajibkan pengguna untuk memasukkan dua atau lebih faktor sebelum masuk mendapatkan akses ke dalam akun tersebut.
Lalu untuk yang ketiga ada segmentasi jaringan IT OT-nya. Ini salah satu juga kerentanan yang paling krusial dalam serangan dalam perusahaan ini karena terhubungnya langsung dengan jaringan IT dan OT-nya, yang dimana menyebabkan kepanikan oleh perusahaan sehingga saat mereka memasuki jaringan IT-nya mereka panik sehingga mematikan bagian OT atau operasional teknologinya. Lalu, untuk yang keempat itu adalah monitoring jaringan yang tidak ada, yang mana kerentanan ini tidak memadai mendeteksi aktivitas mencurigakan. Lalu untuk yang kelima itu adalah VPN versi lawas, yang di mana kerentanan teknis ini mengungkapkan kalau Colonial Pipeline ini dia beroperasi pada FortiGate 2.12.1 yang memiliki kerentanan keamanan yang tidak diketahui atau tidak di-patch gitu. Lalu untuk yang selanjutnya kita masuk ke teknik eksploitasi. Yang di teknik eksploitasi ini yang pertama itu yang dilakukan adalah pencurian kredensial atau kredensial aktif yang dimana mereka dapat mendapat password itu kalau tidak salah mereka mendapatnya di situs-situs di dark web yang dimana ini didapatkan dari kebocoran data di layanan lain yang tidak terkait dengan serangan Colonial Pipeline ini. Lalu yang kedua adalah penggunaan akun yang tidak sah atau valid accounts yang dimana setelah mendapatkan password ini, penyerang menggunakan teknik valid accounts untuk masuk ke dalam sistem. Mereka login ke VPN Colonial Pipeline menggunakan karyawan mantan yang masih aktif. Lalu yang ketiga adalah pergerakan lateral atau lateral movement, yang dimana mereka menjelajahi seluruh jaringan IT-nya, yang dimana selama fase tersebut mereka memetakan jaringan, menemukan server billing dan juga sistem-sistem kritis lainnya, yang dimana serta mengidentifikasi terkoneksinya jaringan IT dan IoT. Lalu untuk yang keempat, yang keempat itu ada eksfiltrasi data atau data exfiltration yang dimana penyerang melakukan data exfiltration dengan mencuri ratusan gigabyte data perusahaan yang sehingga data yang dicuri ini mencakup informasi pribadi individu, identitas-identitas mereka dan juga jam-jam operasional dan data-data perusahaan. Lalu yang yang kelima itu ada eksekusi ransomware atau ransomware execution yang dimana mereka ini meng-payload di-deploy di 29 sistem kritis, terutama yang mengontrol infrastruktur billing dan IT. Ransomware menggunakan algoritma enkripsi SALSA 20 dan RSA untuk memastikan agar datanya tidak dapat dipulihkan tanpa kunci deskripsi. Lalu yang keenam itu ada double extortion. Double extortion ini adalah ini evolusi dari ransomware yang sangat efektif, yang dimana mereka ini menggunakan mencuri data lalu meminta tebusan seperti itu. Jadi dengan mencuri data sebelum mengenskripsinya, mereka memiliki dua alat pemerasan sekaligus, yaitu yang pertama itu ada menahan akses data dan mengancam publikasi data sensitif dalam kasus serangan ini. Walaupun perusahaan memiliki backup datanya, tetapi si darkside-nya atau hacker-nya itu meminta bayaran tembusan karena kekhawatiran mereka untuk data-data ini akan dipublikasikan ke publik. Lalu kita masuk ke pemetaan dampak terhadap CIA triad. Yang pertama itu ada confidentiality, yang dimana itu adalah kerahasiaan, jaminan bahwa informasi tidak akan diungkapkan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang, yang dimana pada kasus kali ini dianggap runtuh oleh karena penyerang berhasil mencuri beberapa data perusahaan, data pelanggan, identitas pribadi pelanggan,
data personal, data perusahaan, dan yang lain-lain lah. Lalu yang kedua ada integrity atau integritas, yang dimana ini prinsip untuk menjamin data tetap akurat dan tidak dimodifikasi secara tidak sah. Yang dimana ini prinsip ini juga runtuh karena pada serangan kali ini Darkset mereka melakukan enkripsi datanya, mereka mengubah data dari bentuk asli menjadi kode-kode acak. Lalu untuk yang ketiga itu ada availability, itu adalah ketersediaan, yang dimana ini dampak yang paling parah dari kasus serangan ini karena mereka mematikan perusahaan mereka untuk menyalurkan bahan bakar itu selama 6 hari. Yang dimana ini menyebabkan panik buying, semua masyarakat panik karena terhentinya 45% pasokan dari bahan bakar. Oke. Ini terjadinya availability ini karena paniknya si perusahaan, karena mereka sudah tahu kalau IT mereka diserang, lalu IT dan IoT mereka ini terhubung, maka mereka mengambil langkah terpaksa untuk mematikan IoT-nya sebelum penyerang masuk ke dalam bagian IoT lewat bagian IT. Oke. Oke, baiklah, sekian dari saya. Saya Wanda Remalia dari Palu dengan NIM F5512463. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Ar-Umar dengan NIM F5512450. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan diskusi berbasis literatur dari kasus serangan ransomware pada Colonial Pipeline. Oke, berdasarkan berbagai literatur keamanan cyber, serangan ransomware modern biasanya tidak terjadi secara langsung, tetapi melalui beberapa tahapan serangan yang sistematis. Nah, pada kasus Colonial Pipeline, akses awal hanya diperoleh melalui akun VPN milik mantan karyawan yang masih aktif. Nah, akun tersebut sebenarnya sudah tidak digunakan lagi, tetapi belum dinonaktifkan oleh perusahaan. Nah, selain itu, sistem juga tidak menggunakan mekanisme multifaktor authentication atau MFA. Akibatnya, ketika kredensial akun tersebut bocor, penyerang dapat dengan mudah login ke jaringan perusahaan hanya dengan menggunakan password. Nah, setelah berhasil masuk, eh, penyerang melakukan beberapa tahapan serangan seperti pemetaan jaringan untuk memahami struktur sistem, melakukan lateral movement untuk memperluas akses, mencuri data perusahaan, dan akhirnya mengeksekusi ransomware pada sistem yang menjadi target. Nah, jika dianalisis berdasarkan literatur, terdapat beberapa faktor utama yang memungkinkan serangan ini berhasil terjadi. Faktor pertama adalah manajemen akses pengguna yang lemah, di mana akun mantan karyawan tadi masih aktif dan masih memiliki akses ke sistem perusahaan. Nah, faktor kedua adalah tidak adanya mekanisme autentikasi tambahan seperti MFA atau multifactor authentication, sehingga sistem hanya dapat mengandalkan password sebagai satu-satunya lapisan keamanan. Nah, selain itu, monitoring jaringan yang tidak memadai menyebabkan aktivitas mencurigakan, seperti login pada waktu yang tidak normal maupun pencurian data dalam jumlah yang besar. Pencurian data dalam jumlah yang besar itu tidak dapat terdeteksi lebih awal. Nah, faktor terakhir adalah segmentasi jaringan antara sistem IT dan OT yang masih lemah. Sehingga penyerang yang telah berhasil masuk ke jaringan IT dapat bergerak lebih luas di dalam sistem organisasi. Oke. Nah, kasus Colonial Pipeline menunjukkan bahwa serangan cyber tidak hanya berdampak pada sistem digital, tetapi juga dapat mempengaruhi infrastruktur fisik yang sangat penting bagi masyarakat. Nah, akibat serangan ransomware ini, operasional pipa bahan bakar harus dihentikan selama beberapa hari untuk mencegah kemungkinan penyebaran serangan ke sistem, untuk mencegah kemungkinan penyebaran serangan ke sistem operasional lainnya. Nah, hal ini
menyebabkan gangguan distribusi bahan bakar, khususnya di wilayah timur Amerika Serikat, dan berdampak pada jutaan konsumen. Selain itu, insiden ini juga menimbulkan risiko terhadap stabilitas pasokan energi, serta memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa keamanan sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan layanan publik, khususnya pada sektor infrastruktur kritis. Oke, lanjut. Kita masuk di kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil analisis terhadap kasus serangan ransomware pada Colonial Pipeline, dapat disimpulkan bahwa keamanan sistem informasi merupakan aspek yang sangat penting dalam pengelolaan infrastruktur kritis. Nah, serangan yang dilakukan oleh kelompok ransomware DarkSide itu menunjukkan bahwa kelemahan dalam pengelolaan akses pengguna serta kurangnya penerima mekanisme keamanan tambahan seperti multi-factor authentication dapat menjadi celah yang dimanfaatkan oleh penyerang untuk memperoleh akses ke dalam sistem. Nah, serangan ini juga berdampak pada 3 aspek utama dalam CIA Threat. Pada aspek confidentiality terjadi kebocoran data perusahaan, pada aspek integrity data diubah atau dienkripsi oleh ransomware, dan pada aspek availability operasional sistem itu harus dihentikan sementara, begitu. Nah, sebagai penutup, serangan cyber dapat memberikan dampak yang luas, tidak hanya bagi organisasi yang menjadi korban, tetapi juga bagi masyarakat umum. Oleh karena itu, organisasi perlu meningkatkan kebijakan keamanan cyber dengan menerapkan kontrol akses yang lebih ketat, monitoring jaringan secara berkelanjutan, serta segmentasi sistem yang lebih baik untuk meminimalkan risiko serangan di masa mendatang. Nah, dengan penerapan langkah-langkah keamanan yang lebih komprehensif, diharapkan organisasi itu dapat meningkatkan ketahanan sistem terhadap ancaman cyber yang semakin kompleks. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.